Mal-arifu bukanlah orang arif atau orang ahli ma'rifat. Kalau dengar ma'rifat ini bergetar. Ya itu berarti tanda kalau di dalam diri kita insya Allah ada bibit-bibit ma'rifat. Amin. Bergetar. Mal-arifu bukanlah termasuk orang ahli ma'rifat. Man yaitu seseorang idza asyara ketika dia memberikan petunjuk, wajada maka dia menemukan al-haqqa Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, aqraba ilaihi lebih dekat kepadanya, min isyaratihi dari petunjuknya itu. Bukan termasuk ahli ma'rifat. Ada orang memberikan petunjuk atau ada orang mendapatkan petunjuk, kemudian dia menyangka atau merasakan kalau Allah itu lebih dekat kepadanya daripada petunjuk yang Allah berikan, maka tidak disebut ahli ma'rifat. Terus bagaimana sebenarnya? Balil arifu akan tetapi orang yang ma'rifat adalah man seseorang la isyarata yang tidak punya petunjuk lahu padanya. Loh, kok nggak punya petunjuk? Li fanaihi karena fananya dia, leburnya dia, hancurnya dia, hilangnya dia, fi wujudihi di dalam wujudnya Allah atau di dalam wujudnya isyarah, wantiwaihi dan terlipatnya dia, fi syuhudihi di dalam persaksiannya kepada Allah, penyaksiannya kepada Allah. Apa itu isyarah? Al-isyaratu isyarah adalah al-tofu, lebih lembut, lebih dalam lah, lebih lembut atau lebih dalam minal ibarati dari sekedar ibarat. Jadi ada namanya isyarah, ada namanya ibarat. Ketika kita mendapat petunjuk akan sesuatu, bisa jadi itu petunjuk atau isyarah, bisa jadi itu adalah ibarat. Kalau namanya isyarah itu ya petunjuk saja. Tapi kalau ibarah beserta penjelasan-penjelasannya. Kenapa begini, kenapa begitu? Ada penjelasan-penjelasannya. Karena begini, karena begitu. Ketika datang sebuah gambaran atau fenomena gambaran batiniah, baik di batin lah tentunya. Kemudian dengan alasannya, latar belakangnya, kemudian dengan referensinya, maka itu bukan isyarah, tapi itu ibarah. Lah isyarah apa? Isyarah lebih lembut lagi, lebih halus lagi daripada ibarah tadi. Kalau ibarah masih kasar, karena kita untuk yakin perlu alasan, karena kita untuk ikut perlu kemantapan. Akan tetapi kalau isyarah tidak. Isyarah ketika datang ya sudah, kita mengikutinya baik dengan alasan ataupun tidak. Begitu. Baik dengan kemantapan atau tidak, kita akan mengikuti, kita akan menjalani. Kenapa? Karena pun kita tetap akan menjalaninya juga. Begitu, itu isyarah. Contoh, nanti ada pilihan presiden, dapat gambaran yang menang ini. Kenapa? Karena begini. Alasannya karena ini. Kenapa? Karena cocok dengan ayat Quran begini, karena cocok dengan hadis begini ceritanya. Itu bukan petunjuk, bukan isyarah, tapi ibarah. Begitu. Kalau isyarah lebih
lembut lagi, lebih halus lagi. Ketika ada pilihan presiden, dapat gambaran yang jadi ini. Kenapa? Enggak tahu. Penyebabnya apa? Enggak tahu. Kenapa? Enggak tahu. Begitu, itu isyarat. Tanpa ada yang mengiringinya. Dan sebenarnya diri kita sering mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin dalam perkara yang remeh menurut kita, nandur, nanam, panen apa enggak, begitu. Kadang-kadang panen karena begini. Kadang-kadang enggak karena begini. Atau wah enggak panen, kenapa? Enggak tahu ya. Dan ternyata betul, bukan kebetulan betul. Karena isyarah atau ibarah ini, ibarah atau isyarah sama. Samanya sama-sama akan dilalui karena sama-sama gambaran, cuman bedanya tingkatnya yang beda. Kalau ibarah itu tingkatnya masih agak rendah, kalau isyarah sudah tinggi. Nah, sementara orang ahli ma'rifat, ketika dia menganggap bahwa Allah lebih dekat kepadanya daripada petunjuk itu, pantesan saya ini mendapatkan petunjuk terus, karena memang saya dekat kepada Allah, sehingga petunjuk itu ya terus, karena akhirnya dekat pada Allah. Tapi kalau begitu belum disebut ma'rifat. Loh, kok belum disebut ma'rifat? Begini, pernah tahu dukun, tukang ramal, atau orang-orang yang ahli-ahli supranatural? Kan mereka juga dapat tuh gambaran mengenai apa-apa yang akan terjadi, bahkan dapat mengenai makna-makna kejadian-kejadian, kan dapat, mereka tahu. Sehingga datangnya isyarah atau tidak itu tidak menandakan kita dekat atau jauh pada Allah. Datang dan tidaknya isyarah itu bukan sebagai tanda kalau kita ini dekat atau jauhnya pada Allah, bukan ukurannya. Kalau datangnya petunjuk gambaran itu menandakan kita ini dekat kepada Allah, dukun-dukunnya Fir'aun berarti dekat. Karena dukun-dukunnya Fir'aun sudah dapat gambaran kalau bakal muncul Nabi yang akan menghancurkan Fir'aun. Apakah dengan alasan mereka punya ramalan ketika di kitab begini-begini? Enggak. Tidak kok. Mereka sudah dapatkan petunjuk. Setelah mereka dapat petunjuk, kemudian mereka baru kumpul. Kok petunjuknya sama semua? Akhirnya dihitung. Kok sama semua? Diramalkan. Mungkin pakai kartu tarot, atau pakai neker takdir, atau pakai hitungan ujung. Wah. Kayak film vampir. Malam ini jam sekian. Sebenarnya petunjuk sudah datang, tapi pakai alasan begini supaya mantap. Ketika pendetanya itu di film vampir, kaget dia, ada fenomena yang dia rasakan, baru dia ngitung. Aslinya sudah datang itu fenomena gambaran kan. Dapat mereka, sehingga ada orang yang dapat gambaran terus, dapat isyarat terus itu ahli ma'rifat. Oh tidak. Wah berarti selama ini saya ikilah makanya kita ngaji hikam itu. Ngaji hikam itu jadi kita tuh diajar.
Lah terus ahli marifat bagaimana? Ahli marifat sudah lebur. Datang petunjuk atau enggak datang petunjuk, ya tetap berlaku kok semuanya. Datang petunjuk juga kita bisa apa? Enggak ada petunjuk juga terus nanti bagaimana emangnya? Kan kita sudah tahu sama kita belum tahu, terus faedahnya apa coba? Sekarang kalau kita pikir, kita sudah tahu nanti yang akan pilihan yang akan jadi adalah ini, faedahnya apa buat kita? Kita sudah tahu nanam nanti panen apa enggak, fadilahnya apa buat kita? Kan begitu kan? Sehingga orang ahli marifat dia sudahlah Allah isyarah ya dari Allah untuk apa? Ya supaya hidup ini ada isinya. Supaya hidup ini ada isinya. Itulah ahli marifat. La isyarata, orang yang enggak punya isyarah lahu padanya. Kenapa kok tidak punya isyarah lagi? Pertanyaannya. Jawabannya mobil itu. Kenapa kok sudah tidak punya gambaran atau nggak punya isyarah? Disebut begitu. Karena setiap detik, setiap saat keadaan itu apa yang nggak nampak, apa yang nggak tahu. Kok tahu harus datang gambaran? Berarti ya belum, itu masih rendah. Kalau bahasa orang sekarang masih rendah ente. Belum. Kalau ada gambaran-gambaran masih rendah berarti. Gitu. Kalau ngaji itu jadi jaga, maksudnya padahal ini umpamanya ini ngajar saya sendiri loh. Tapi kata-kata yang keluar itu kok bisa ngomong kayak gitu? Kok kata-kata ini ngomongnya kok begini? Ya nggak tahu saya juga. Saya juga asal buka mulut bunyi kayak gini kok. Surupan kok ini. Apa sebelumnya saya tahu? Saya juga nggak tahu. Kalau saya juga lagi ngaji. Wah, terus berarti kita belajar gimana ini? Nggak jelas nih ustadznya. Kalau ustadznya juga ya baru tahu ternyata. Belajar gimana kan kita? Ya terserah. Bisa nggak didustakan? Keterangannya bisa nggak didustakan? Saya nggak bisa mendustakan. Akal saya nggak bisa mendustakan, perasaan saya nggak bisa mendustakan, hati saya nggak bisa mendustakan, ilmu saya pun nggak bisa mendustakan. Dan sesuatu yang tidak bisa dibantah itu adalah namanya kebenaran. Ada gambaran akan terjadinya sesuatu, atau ada gambaran makna sesuatu, itu derajatnya masih rendah, itu belum masuk ke derajat ma'rifat. Mosok ngerti hakikatnya sesuatu harus ada gambarnya? Harus ada gambarnya. Mosok mengetahui apa yang akan terjadi harus ada gambarnya? Kalau ahli marifat gak begitu. Gak perlu ada petunjuk yang menunjukkan sesuatu, karena dia sudah tahu sesuatu itu. Karena dia sudah punya sesuatu itu. Jenengan sudah tahu rumah saya. Masih butuh nggak rambu-rambu atau penunjuk jalan yang menunjukkan keberadaan rumah saya? Tidak kan? Kalau masih butuh untuk tahu rumah saya, berarti belum lagi tahu.
Belum lagi tahu, begitulah orang-orang ahli ma'rifat karena mereka sudah melebur dengan Allah. Kok nggak disebut menyatu? Itu saru. Aslinya ya menyatu. Aslinya itu ya menyatu dengan Allah, itu ahli ma'rifat itu. Tapi karena menyebut menyatu dengan Allah itu saru. Saru itu nggak sopan. Nggak sopan. Sehingga bahasa disebut melebur. Lah sementara melebur itu bagaimana melebur? Nun sukun ketemu dengan ya, maka nun ini lebur masuk ke ya. Jadi ya, kan begitu. Igoma. Yang melebur sama menyatu apa beda? Tapi untuk bahasa jangan sebut menyatu. Manunggaling kawula Gusti. Enggak, melebur. Fana, bukan wahdatul wujud atau al-ittihad, bukan ittihadul wujud, tapi fana. Wah, nah sini. Nanti kalau jaga, mungkin ya. Kok nggak mungkin? Wong kita ini sudah jadab, kan sudah jadab dengan dunia. Kan kita ini sudah jadab dengan dunia, sehingga untuk jadab dengan akhirat itu kayaknya nggak mungkin gitu. Saking parahnya kita ini dengan dunia ini, masih pengen dunia, gitu kok menghayal jadab. Istilahnya lupa diri, hanya mengingat Allah saja. Waduh, masih jauh lagi, jauh panggang daripada api, nggak matang-matang. Orang ahli ma'rifat itu orang yang sudah fana, sudah lebur kepada Allah, sehingga sudah tidak perlu petunjuk-petunjuk lagi. Kalau dia sudah lebur pada Allah, kok apa yang dia nggak tahu, apa yang dia nggak ngerti, apa yang dia nggak bisa. Tapi kok dia nggak tahu? Ya karena memang Allah inginkan dia nggak tahu. Dia nggak bisa, Allah inginkan dia nggak bisa. Wantiwaihi fi syuhudhi, dan terlipatnya dia di dalam penyaksiannya kepada Allah. Sudah nggak sempat lagi melihat isyarah. Lah wong ada Allah di situ kok malah yang diperhatikan isyarah. Wow. Penjelasannya kayak gitu. Sehingga umpamanya nantinya kita semua mendapatkan isyarat, petunjuk, ya nggak apa-apa, bukan juga salah. Ya ini dapat petunjuk ya bukan salah. Itu namanya proses dalam perjalanan. Sementara kita ini berjalan terus, sehingga itu tetap gambaran-gambaran kadang-kadang datang. Fenomena adanya gambaran datang. Nah terus gimana? Yang penting dalam menyikapi gambaran, ada atau nggak ada gambaran terserah. Bukan nunggu gambaran. Yang penting apa? Yang penting bagaimana diri kita meleburkan diri kepada Allah. Meleburkan diri pada Allah itu yang penting. Melebur dalam apa? Dalam zikir, melebur dalam sholat, melebur dalam segala aktivitas kita melebur pada Allah. Kalau sudah lebur berarti masih ada enggak?
Enggak ada. Terus yang ada siapa? Yang ada Allah. Sehingga diri kita ada tidak? Tidak. Pokoknya ditanya sehingga Abdul Ghani ada atau tidak? Tidak ada. Yang ada Allah. Allah ada enggak? Ada. Bukan Allah enggak ada, yang ada cuma Abdul Ghani kata di film di sini. Nah kalau begitu namanya ittihadul wujud atau wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Bedanya kan enggak sopan. Yang jenar ada tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah ada enggak ada, yang ada yang jenar. Mana yang jenar? Enggak ada, yang ada Allah. Mana Allah? Allah enggak ada yang jenar. Nyatu kan? Itu enggak sopan. Walaupun hakikatnya sama, tapi lakonnya enggak sopan. Kalau diamalkan sama orang yang jadab, ya memang sudah tergila-gila ya nggak apa-apa, tapi bukan kelas kayak kita atau orang-orang zaman sekarang. Tapi yang ada hanya Allah. Terus Abdul Ghani mana? Abdul Ghani yang nggak ada, yang ada hanya Allah. Berarti kamu Allah? Ya bukan. Nah kamu, saya nggak ada, tapi ada itu. Ada tapi nggak ada. Kita ini ada loh, tapi nggak ada. Kan begitu loh. Ada yang tidak ada itu disebut dengan wujud nisbi. Ada karena diadakan. Namanya wujud nisbi. Kalau nggak diadakan ya nggak ada kita. Berarti asalnya nggak ada. Kalau asalnya nggak ada, hakikatnya kita nggak ada. Yang ada hanya Allah. Namanya wujud nisbi. Lah orang ma'rifat sudah seperti itu pemahamannya. Bukan sekedar pemahaman, tapi yang ada dalam batin mereka kayak gitu. Nah kalau belum seperti itu berarti belum ma'rifat. Kalau belum lebur belum ma'rifat. Kalau sudah lebur ya insya Allah sudah ma'rifat. Kadang-kadang lebur, kadang-kadang enggak, ya kadang-kadang ma'rifat, kadang-kadang enggak. Kalau enggak pernah lebur, enggak pernah merasa lebur, tapi sudah tahu ma'rifat itu adalah melebur, ya pengen kesana, pengen melebur, ya sudah bagus. Lebih baik orang pengen naik haji walaupun nggak berangkat daripada orang yang naik haji tapi aslinya nggak mau berangkat. Apalagi nggak berangkat juga, kita sama-sama nggak berangkat haji, tapi kita pengen, tapi ada orang lain yang nggak pengen, nggak berangkat juga, ya lebih baik yang nggak berangkat tapi pengen. Begitu. Itulah pentingnya keinginan. Nah, kalau di Jawa umpamanya Jawa Tabligh lebih baik pengen berangkat IPB 4 bulan daripada nggak berangkat juga nggak pengen. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana faqihna wa fatih 'alaina wa Allahumma ansurna fahman nabiyina wa ilhaman malaikati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, guys, terima kasih. Kita ngopi dulu. wabarakatuh.